dilakban, kemudian disemprotkan pakai air selang, ditidurkan mereka di tempat mesin cuci itu, semprotin kayak orang nyiram tanaman itu. Setelah sebelumnya meminta Kapolda Kepulauan Riau mengambil alih kasus kematian Dwi Putri Apriliani, calon leader. Pernahkah kalian membayangkan seseorang bisa mati tenggelam, padahal ia sedang berada di dalam kamar yang kering? Tanpa kolam, tanpa sungai, dan tanpa laut. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah fakta medis yang ditemukan pada jasad seorang ibu muda di Batam. Paru-parunya penuh air, bahkan ditemukan ganggang halus di dalamnya. Padahal, ia tewas di sebuah mes perumahan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jawabannya tersembunyi dalam 4 hari penyiksaan paling brutal yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Selamat datang di True Story. Dan inilah kisah tragis Dwi Putri Apriliandini. Batam. Kota yang bagi sebagian orang adalah gerbang menuju harapan. Sebuah pulau di mana mimpi tentang kehidupan yang lebih baik dirajut di bawah gemerlap lampu kota. Namun, di balik kilau itu, tersembunyi lorong-lorong gelap di mana kemanusiaan bisa lenyap tak berbekas. Di sebuah perumahan yang tampak biasa di Seijodoh, sebuah tragedi kemanusiaan yang paling brutal terjadi. Bukan dalam hitungan jam, melainkan 4 hari yang panjang dan menyiksa. Ini adalah kisah tentang seorang ibu muda yang berjuang demi anaknya, yang mimpinya direnggut paksa oleh 4 orang yang seharusnya menjadi rekannya. Sebuah kisah tentang kecemburuan buta, skenario fitnah yang keji, dan penyiksaan sistematis yang berakhir dengan kematian yang tak terbayangkan. Tenggelam di daratan, dalam kondisi terikat tak berdaya. Inilah kronologi kelam di balik kematian Dwi Putri Apriliandini. Mari kita mengenal sosok yang menjadi pusat dari kisah pilu ini. Dwi Putri Apriliandini. Usianya baru menginjak 25 tahun. Ia berasal dari Kecamatan Gedung Surian, jauh di Lampung Barat sana. Bagi orang-orang yang mengenalnya di kampung halaman, Dwi adalah pribadi yang ramah, hangat, dan dikenal baik hati. Namun, di balik senyumnya, Dwi memikul beban yang berat. Ia bukan sekadar wanita muda yang ingin merantau mencari kesenangan. Ia adalah seorang ibu. Motivasi terbesarnya meninggalkan kampung halaman dan buah hatinya yang masih kecil adalah satu: menjadi tulang punggung keluarga. Ia ingin memastikan anaknya mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Tekad itulah yang membawanya menyeberang pulau, mengadu nasib ke kota Batam, untuk bekerja sebagai calon pemandu lagu atau LC. Ia tidak pernah menyangka bahwa langkah kakinya menuju Batam adalah langkah menuju akhir hidupnya. Di Batam, Dwi ditampung di sebuah mes agensi berinisial MK. Lokasinya di perumahan Jodoh Permai Blok D28, Seijodoh. Tempat yang seharusnya menjadi rumah sementara yang aman, justru berubah menjadi sarang predator. Di mes inilah, 4 orang yang seharusnya menjadi rekan kerja dan pelindung Dwi, justru bersekutu dalam kejahatan yang terencana. Mereka adalah: pertama, Wilson Lukman alias Koko, 28 tahun. Dia bukan hanya pemilik agensi, tapi juga eksekutor utama. Seorang pria yang dingin, yang nantinya akan melakukan penyiksaan paling brutal dengan tangannya sendiri. Kedua, Anik Istiqomah Noviana alias Melika atau Mami, 36 tahun. Sang pengelola agensi sekaligus kekasih Wilson. Ingat nama ini baik-baik, karena dialah otak di balik semua petaka ini. Dialah yang menyulut api neraka bagi Dwi. Ketiga, Putri Angelina alias Papitama, 23 tahun. Seorang koordinator LC yang masih sangat muda, namun tega berperan aktif membantu mengikat dan memborgol korban agar tak bisa melawan. Dan keempat, Salmiati alias Papi Charles, 25 tahun.
koordinator lain yang bertugas membersihkan kejahatan. Sosok yang mencoba menghilangkan jejak dengan mencopot 9 titik CCTV di lokasi kejadian. 4 orang ini, dalam satu atap, merancang kematian Dwi. Apa yang membuat manusia bisa berbuat sekeji itu? Jawabannya seringkali klise, namun mematikan. Yaitu cemburu dan dendam pribadi. Kebencian ini bermula dari hati Anik Istiqomah alias Mami terhadap Dwi Putri. Tidak jelas apa dasar dendamnya, namun Anik menyusun rencana yang sangat licik untuk menghancurkan Dwi. Ia merekayasa sebuah rekaman video. Dalam video manipulatif itu, Anik berakting seolah-olah dirinya sedang dicekik oleh Dwi Putri. Video fitnah itu kemudian dikirimkan kepada kekasihnya, Wilson alias Koko. Tanpa melakukan klarifikasi sedikit pun, tanpa bertanya pada Dwi, Wilson langsung tersulut emosi. Darahnya mendidih melihat video palsu itu. Dan saat itulah, di dalam benak Wilson, rencana balas dendam yang jauh melampaui batas kemanusiaan mulai disusun. Ini bukan lagi tentang memberi pelajaran. Ini adalah tentang pelampiasan amarah yang mematikan. Neraka itu dimulai pada hari Selasa, 25 November 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekonstruksi polisi yang memperagakan 97 adegan mengerikan, terungkaplah apa yang terjadi di dalam mes tertutup itu. Fase paling krusial dan brutal terjadi antara adegan 39 hingga 93. Dwi Putri disekap di dalam mes. Ia menjadi bulan-bulanan. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya. Ia ditendang, dan kepalanya dibenturkan ke dinding berkali-kali oleh para pelaku, terutama Wilson. Untuk memastikan Dwi tidak bisa melawan, atau bahkan sekadar melindungi dirinya sendiri, tangan dan kakinya diborgol serta diikat dengan erat. Ia dilumpuhkan total. Namun, siksaan fisik itu belum cukup bagi mereka. Mereka ingin membungkamnya. Mulut Dwi ditutup rapat menggunakan lakban. Tujuannya jelas. Meredam teriakan minta tolong. Agar jeritan kesakitannya hanya tertelan di tenggorokan. Dan disinilah puncak kekejian itu terjadi. Metode yang dikenal sebagai water torture. Wilson, sang eksekutor, melakukan tindakan yang sangat sadis. Dengan kondisi mulut Dwi yang terlakban rapat, Wilson mengambil selang air dan menyemprotkannya langsung ke dalam hidung korban. Bayangkan. Mulut Anda tertutup. Anda tidak bisa bernapas. Satu-satunya jalan masuk udara adalah hidung, dan jalan itu kini dipaksa dimasuki air yang terus mengalir deras. Ini berlangsung selama hampir 2 jam. Dwi Putri berjuang mati-matian untuk menghirup oksigen, namun yang masuk ke dalam saluran pernapasannya hanyalah air. Ia perlahan-lahan tenggelam di atas lantai mes yang kering, disaksikan oleh para penyiksanya. Setelah 4 hari bertahan dalam penderitaan yang tak terlukiskan, tubuh Dwi Putri akhirnya menyerah. Ia mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 29 November 2025. Hasil autopsi yang keluar kemudian memberikan bukti yang tak terbantahkan. Bukti bisu dari metode penyiksaan water torture tersebut. Paru-paru Dwi ditemukan penuh dengan air dan darah. Yang lebih mengerikan, ditemukan adanya ganggang halus di dalam paru-parunya. Temuan ini menegaskan fakta medis yang dingin. Dwi Putri tewas akibat tenggelam, dalam kondisi terikat di daratan. Mengetahui korban telah tewas, kepanikan melanda para pelaku. Mereka mencoba bersandiwara untuk menutupi jejak kebiadaban mereka. Jasad Dwi yang sudah kaku dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Di sana, dengan wajah tanpa dosa, mereka mengarang cerita. Mereka mengatakan bahwa Dwi adalah seorang asisten rumah tangga yang jatuh pingsan. Kebohongan demi kebohongan ditumpuk. Bahkan, Wilson alias Koko sempat berusaha mencari ustaz.
Niatnya licik untuk memakamkan korban secara diam-diam di Batam, tanpa memberitahu keluarga besar Dwi yang sedang menantinya di Lampung. Namun, sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti tercium juga. Kejahatan ini akhirnya terbongkar. Pada tanggal 16 Januari 2026, saat rekonstruksi digelar di lokasi kejadian, kemarahan publik tak terbendung. Warga sekitar memadati lokasi, mengecam keras tindakan biadab para pelaku yang telah mencoreng kemanusiaan. Di tengah kerumunan itu, ada duka yang mendalam dari seorang ayah. Umar, ayah kandung Dwi Putri, dengan suara bergetar menuntut keadilan tertinggi. Ia meminta agar para pembunuh putrinya, mereka yang telah merampas nyawa seorang ibu yang sedang berjuang demi anaknya, dijatuhi hukuman mati. Pihak kepolisian dari Polsek Batu Ampar dan Polresta Barelang bekerja cepat dan tegas. Berdasarkan bukti-bukti kuat dan rekonstruksi yang gamblang, keempat pelaku, Wilson, Anik, Putri, dan Salmiati, resmi dijerat dengan pasal terberat. Mereka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Yungto pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Ancaman hukumannya maksimal dan tak main-main. Pidana mati atau penjara seumur hidup. Kisah Dwi Putri Apriliandini adalah pengingat pahit tentang betapa rapuhnya nyawa di tangan mereka yang telah kehilangan hati nurani. Seorang ibu muda yang merantau demi masa depan anaknya, harus berakhir tragis dalam skenario fitnah dan kecemburuan yang berujung pada penyiksaan selama 4 hari. Kini, publik menanti. Apakah palu keadilan akan diketuk sekeras-kerasnya untuk membalas setiap tetes air mata dan darah yang tumpah di mes blok D28 itu? Kita akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan bagi Dwi Putri. Di Lampung sana, kini ada seorang anak kecil yang tidak akan pernah lagi merasakan pelukan hangat ibunya. Ada seorang ayah yang menunggu kepulangan putrinya, namun yang pulang hanyalah nama dan berita duka. Mimpi Dwi Putri sederhana. Ia hanya ingin menjadi tulang punggung keluarga. Namun mimpi itu dipatahkan dengan cara yang paling keji oleh manusia-manusia tanpa hati nurani. Biarlah kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa nyawa manusia bukanlah mainan. Selamat jalan, Dwi Putri Apriliandini. Perjuanganmu telah usai, biarkan hukum yang melanjutkan sisanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengawal kasus ini.